Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai ketemu lagi dengan saya Amas dan dengan Abah atau Pak Ustadz Imam. Assalamualaikum. Di acara kali ini tiada lain dan tiada bukan, sebelum kita mulai acara, salam sapa dulu kepada sahabat-sahabat DNK dan sahabat Mahabbatul Aulia dimanapun berada. Mudah-mudahan semua sahabat-sahabat DNK, sahabat Mahabbatul Aulia dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari segala penyakit, didekatkan dari segala rezeki. Nah, pada kesempatan hari ini saya dan Abah akan sedikit membahas tentang wabah ya Pak. Tentang wabah atau penyakit yang sekarang lagi gencar-gencarnya Pak, lagi rame-ramenya. Covid. Ya, tentang Covid Pak. Si Covid. Nah, Covid itu kan termasuk wabah ya Pak. Virus ya. Virus itu kan wabah. Nah, sekarang supaya tidak berbelit-belit dan tidak panjang lebar, langsung aja kita tanyakan ke Abah. Bagaimana Abah? Menurut Abah nih, menurut Abah tentang masalah wabah ini Pak. Jadi masalahnya apa? Ini tentang, bukan masalahnya Pak, ini tentang wabah Covid ini. Ya. Cara sikap penyikapan Abah itu gimana Pak? Mau menyikapi. Menyikapi. Oh, ya. Kalau berbicara wabah mah ahlinya dokternya. Dokter, betul Pak. Jadi kan kita itu harus menyikapi dalam segala hal. Islam itu juga diajarkan Pak. Ya. Hari Abah ya, kalau Abah punya sikap ini tetap punya prinsip seperti sholat. Kalau Abah prinsip sholat, inna sholat tanha anil fahsya wal munkar, mencegah kalau Abah. Jadi kalau Abah lebih sepakat bukan lawan Covid, Tapi mencegah Covid. mencegah prinsip sholat. Ya, kenapa syarat sah sholat itu ada wudhu, ada bersih tangan ya, walaupun sunnah, ada insistensya, kemudian mulai wajibnya ada niat, kemudian basuh muka, membersihkan dulu semua yang ada dalam tubuh kita secara zahir, kemudian baru sholat. Nah, saya lihat ya, Bah lihat ini penanganan Covid seperti wudhu gitu. Ya seperti wudhu, adanya antigen dengan ke hidung, adanya cuci tangan gitu kan. Benar, itu di Islam ajaran udah biasa. Itu sudah diajarkan jauh-jauh hari oleh Nabi kita Muhammad SAW tentang merapikan wudhu gitu. Insya Allah. Tapi itu pun hanya mencegah, bukan melawan. Karena kita tidak bisa sifatnya mengatasi takdir. Jangan sampai ada rasa sombong. Dengan kata melawan ini berarti kita bisa. Berarti kita hebat. Enggak. Kalau mencegah itu bisa enggak gitu. Tapi pencegahan ini kalau Abah lebih sepakat dengan prinsip sholat saja. Mencegah dari, kalau sholat kan mencegah dari keji dan munkar. Nah, kalau ini mungkin pencegahan virus itu dengan bersih. An-nazafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Kenapa kebersihan sebagian daripada iman? Berarti penanganan Covid ini selain syariatnya bebersih, itu keimanan harus klik ke Allah. Berarti harus ta'aluk, harus ngait kita dengan Allah. Karena yang dalam Quran disebutkan wa idza maritu fahuwa yashwin, ketika ada penyakit yang secara syariat tidak ada yang bisa mengobati, maka hanya tinggal Allah yang bisa mengobati. Nah, kita sebagai syariat hanya pencegahan itu dengan ya, masker, menjaga jarak dan sebagainya. Tapi yang Abah pesankan, jangan sampai oleh satu wabah menggagalkan 1000 syariat. Itu yang terkadang Abah sendiri dan mungkin masyarakat muslim khususnya yang lainnya merasa sepakat dan tidak sepakat gitu. Dengan satu wabah menggagalkan puluhan atau ribuan syariat gitu. Beberapa fungsi yang harusnya diterapkan seperti ini oleh sebab wabah ini menjadi semuanya hilang prinsip-prinsip ibadah. Contoh, sholat berjamaah yang prinsipnya harus merapatkan barisan, ini justru harus direnggangkan misalkan.
Kemudian prinsip manusia itu makhluk sosial, sekarang harus menjadi makhluk individual. Iya, iya. Kemudian juga pendidikan yang disunahkan untuk berkumpul sekarang menjadi individual dengan online. Nah, artinya banyak syariat-syariat yang menjadi tidak terlaksana secara prinsip oleh satu wabah. Nah, itu pun Abah sangat menghargai terhadap kasih sayang semuanya. Pemerintah sudah sayang kepada masyarakat dengan penanganan rumah sakit yang khusus, ya. Kemudian sudah memberikan vaksin secara maksimal. Itu kasih sayang pemerintah yang memang seyogianya disiapkan pemerintah untuk masyarakatnya. Tapi juga terima kasih kepada para ulama yang memiliki kasih sayang penanganan COVID dengan caranya juga. Betul, betul. Ada yang melalui istighosah, ada yang melalui terapi dan lain sebagainya. Karena semua ikhtiar, ya, semua ikhtiar. Yang menentukan selamat dan tidaknya, yang menentukan panjang dan pendeknya umur adalah Allah. Dan ingat, ya, petugas Allah yang mencabut nyawa itu malaikat Jibril. Ya, COVID ini hanya menjadi salah satu wasilah penyebab Mata mungkin, bisa katanya. karena banyak wasilah-wasilah penyakit yang menjadi kematian. Tapi yang terpasti tetap kita dalam positive thinking, husnuzon, positif, optimis, ya, menyikapi wabah ini. Ya, betul. Saya sangat sepakat sekali dengan apa yang dibilang oleh Abah tadi. Jadi kita lebih ke mencegahan. Karena yang tadi kalau melawan atau apa itu, ya mungkin kalau dalam masalah kesehatan dokter ahli. Betul. Kan ini jelas sudah dijelaskan oleh Abah yang begitu. Terus terang aja Pak, yang begitu luar biasa. Jadi kadang-kadang orang suka salah persepsi. Ketika dikatakan mencegah, ini juga kan salah satunya mencegah dengan menjaga jarak dengan itu kan seperti itu. Padahal ketika dikembalikan lagi, ketika dikembalikan kepada aturan kita kebersihan seperti yang Abah tadi jelaskan, dalam artian mencegah itu bukan berarti menghilangkan syariat seperti itu, tapi mencegah menjalankan syariat itu baik-baik aja Pak. Cuman harus mengikuti aturan, terutama kalau di dalam kedokteran protokol kesehatan seperti itu. Sebetulnya jelas Pak ya, dengan permasalahan wabah ini atau COVID-19 ini sangat luar biasa karena mendunia Pak. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah sebelum-belumnya ada Pak kejadian seperti ini tentang kisah. Tolong Abah supaya ada motivasi untuk rekan-rekan semua, terutama untuk sahabat Diankey, Mahabbatul Aulia. Ya, kalau berbicara hidup itu mengulang sebenarnya. Penyakit wabah dulu ada, sekarang ada. Orang pintar dulu ada, sekarang ada. Tokoh masyarakat dulu ada, sekarang ada. Menparibau Sunda nama pindah cai pindah tambian, mengkaderisasi, meregenerasi. Nah, termasuk pun wabah itu memang dari masa para nabi, para rasul sudah ada. Bahkan yang terdekat, kisah yang terdekat di masa-masa para wali itu di masa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketika Syekh Abdul Qadir pada waktu itu ada satu wabah, bahkan wabahnya lebih ekstrim daripada wabah COVID. Iya, Sekarang. Kalau wabah COVID sekarang masih ada isolasi, ya, isoman gitu. Nah, masa Syekh Abdul Qadir ini bahkan ketika tertular wabah tersebut mungkin 1 jam itu bisa meninggal secara wasilahnya. Nah, sampai Syekh Abdul Qadir bermunajat kepada Allah, ya Allah, apa yang bisa menjadi obat untuk masyarakat pada waktu itu. Tuh, jadi wali maka Allah lah. Tapi itu dulu juga mendunia juga lah. Wallahu a'lam. Cuman itu dikisahkan Mendapatkan kisah seperti itu. Akhirnya wallahu a'lam jawaban Allah apakah melalui mimpi masyarakat. Akhirnya masyarakat berbondong-bondong antri untuk meminum air pesantren atau majlis Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan alhamdulillah, biidznillah, dengan izin Allah sehat. Yang sakit kena wabah sehat. Kemudian sampai satu waktu saat cek Sunda nama
habis airnya gitu. Waliullah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bermunajat lagi kepada Allah, ya Allah, air sudah habis, apalagi yang menjadi obat untuk masyarakat. Sampai ada isyarah pada waktu itu rerumputan, sampai masyarakat makan rumput-rumputan yang ada di pesanan di majlis. Dan alhamdulillah biidznillah menjadi obat. Nah, dari kisah ini bisa kita ambil pelajaran bahwa utamakan Allah dalam menyikapi ujian. Kembalikan kepada diri kita untuk senantiasa introspeksi diri tentang kita dan Allah. Mungkin seperti itu kan. Ya, subhanallah, Bah. Sangat luar biasa. Memang kadang kita itu suka lalai, suka lupa dengan apa kata Bapak tadi, juga kata Abah, bahwa hidup kita itu berulang. Jadi kadang kita suka lupa. Iya. Padahal kalau kita sadar ketika kita mengkaji ke yang udah, ngapain kita harus itu. Cuman dia tadi karena sekarang ada tugasnya, ada bagiannya, mari kita doakan aja, Pak. Minta doanya dari Abah, mudah-mudahan wabah ini, COVID ini segera hilang, Pak. Mudah-mudahan dengan wasilah doa kita bersama, wabah ini segera hilang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amin ya Allah ya Allah. Allahumma yassir wa tu'assir. Amin ya Allah. Dunya wal akhirah. Bi rahmatika wa 'azamika wa barakatuh. Amin. Allahumma anfa'na bil wal Amin. Allahumma fayada fi al-baliyat. Amin. Ya Allah. Ya Allah. Amin. Menghindarkan semua wabah, semua musibah. Mudah-mudahan Allah bisa mengangkat secepatnya wabah ini. Amin. Saya berserah diri, kami berserah diri kepada Allah dari semua qada dan qadar yang Allah berikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih ya kepada sahabat-sahabat Rian Kay yang sudah menyaksikan bagaimana tentang masalah wabah ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau bahasanya yang kurang itu, mohon maaf. Mudah-mudahan ini jadi ilmu, hikmah, barokah, berkah bagi semua sahabat Rian Kay dan Mahabbatul Aulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.